66 buku dalam Alkitab membicarakan Yesus. Jika Anda sudah beberapa kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka Anda akan tahu, Anda dapat melihat karakteristik Yesus dalam masing-masing buku dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Singkatnya, Perjanjian Lama yang berjumlah 39 buku itu berbicara tentang Yesus atau Sang Mesias yang akan datang. Keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu membicarakan tentang Yesus atau Sang Mesias yang sudah datang sejak kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan terangkatnya Yesus ke surga. Kitab Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu merupakan surat-surat dari para rasul, para saksi mata tentang Yesus. Pada intinya, di surat-surat para rasul merupakan ajakan kepada semua umat manusia supaya percaya pada Yesus, karena Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan inilah Yesus dalam 66 buku di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam kitab Kejadian, Yesus adalah domba jantan di mezbah Abraham. Kitab Keluaran, Yesus adalah anak domba Paskah. Imamat, Yesus adalah imam besar. Kitab Bilangan, Yesus adalah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Kitab Ulangan, Yesus adalah kota perlindungan kita. Kitab Yosua, Yesus adalah tali dari benang kirmisi yang diikatkan pada jendela rumah Rahab. Kitab Hakim-Hakim, Yesus adalah hakim kita. Kitab Rut, Yesus adalah penebus kaum kita. Dalam kitab 1 dan 2 Samuel, Yesus adalah nabi terpercaya. Dalam 1-2 Raja-Raja dan Tawari, Yesus adalah raja yang berkuasa. Dalam kitab Esra, Yesus adalah ahli Taurat yang sempurna. Kitab Nehemia, Yesus membangun apa yang sudah hancur. Kitab Ester, Yesus adalah Mordekai yang dengan setia duduk di depan pintu gerbang. Kitab Ayub, Yesus adalah penebus kita yang hidup. Kitab Mazmur, Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kitab Amsal dan Pengkhotbah, Yesus adalah hikmat kita. Kitab Kidung Agung, Yesus adalah mempelai pria bagi gereja. Kitab Yesaya, Yesus adalah hamba yang menderita. Kitab Yeremia dan Ratapan, Yesus adalah nabi yang meratap. Yeskiel, Yesus adalah manusia ajaib dengan 4 muka. Kitab Daniel, Yesus adalah orang keempat dalam perapian yang menyala-nyala. Kitab Hosea, Yesus adalah kekasihku yang setia selama-lamanya. Kitab Yoel, Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Kitab Amos, Yesus adalah yang memikul beban kita. Kitab Obadya, Yesus adalah juru selamat kita. Kitab Yunus, Yesus adalah misionaris besar yang menyebarluaskan firman Allah ke seluruh dunia. Kitab Mika, Yesus adalah pembawa berita dengan kaki yang indah. Kitab Nahum, Yesus adalah sang pembalas. Kitab Habakuk, Yesus adalah pengawas yang selalu berdoa untuk kita. Kitab Sefanya, Yesus adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Kitab Sakaria, Yesus adalah sumber mata air kita. Kitab Maleaki, Yesus adalah surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kitab Injil Matius, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Injil Markus, Yesus adalah pembuat mujizat.
Injil Lukas, Dia adalah anak manusia. Injil Yohanes, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kitab Kisah Para Rasul, Yesus adalah cahaya memancar yang tampak oleh Saul dalam perjalanan ke Damsyik. Dalam kitab Roma, Yesuslah yang membenarkan kita. 1 Korintus, Yesus adalah kebangkitan kita. 2 Korintus, Yesuslah yang menanggung dosa kita. Galatia, Yesus menebus kita dari hukum Taurat. Efesus, Yesuslah kekayaan kita yang tidak terduga. Filipi, Yesuslah yang memenuhi segala keperluan kita. Kolose, Dialah seluruh kepenuhan Allah. 1 dan 2 Tesalonika, Yesuslah Raja kita yang akan segera datang. Dalam 1 dan 2 Timotius, Yesuslah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dalam Titus, Yesuslah pengharapan kita yang penuh kebahagiaan. Kitab Filemon, Yesus adalah sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ibrani, Yesus adalah darah perjanjian yang kekal. 1 dan 2 Petrus, Yesus adalah gembala agung. 1 dan 2 dan 3 Yohanes, Yesuslah yang menyatakan kelemah lembutan dengan penuh kasih sayang. Kitab Yudas, Yesuslah Tuhan yang akan datang dengan ribuan orang-orang kudusnya. Dan terakhir kitab Wahyu, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang segera akan datang.